Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Ilham Syarif dengan NIM 200862282. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa SMP Negeri 16 Padang. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, itu latar belakang masalah. Kebugaran jasmani memiliki peranan yang penting dalam kegiatan sehari-hari siswa, karena kebugaran jasmani yang baik sangat diperlukan oleh siswa, baik dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah maupun dalam pencapaian prestasi di luar sekolah. Kebugaran jasmani dibutuhkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari seseorang agar pekerjaan atau aktivitas tersebut optimal. Pekerjaan atau aktivitas pun dapat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Salah satu cara meningkatkan kebugaran jasmani adalah melalui olahraga yang dilakukan secara teratur, terukur, terprogram, sistematis, dan selalu meningkat. Menurut Rosdiani, tahun 2013, mengemukakan bahwa pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai, dan pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. Berdasarkan dari pengamatan penulis di Sekolah SMP Negeri 16 Padang, ditemukan kenyataan bahwa kebugaran SMP Negeri 16 Padang tergolong rendah. Ini terlihat waktu aktivitas olahraga berlangsung. Siswa tersebut banyak yang tidak melakukan gerakan dan kebanyakan siswa itu duduk atau berdiri saja. Dari kurangnya motivasi dan semangat anak terhadap pelajaran olahraga, serta pelajaran yang lainnya di mana metode mengajar guru juga kurang bervariasi, serta sarana dan prasarana yang kurang lengkap. Lingkungan tempat belajar penjas yang kurang strategis bisa juga mengakibatkan siswa malas melakukan aktivitas fisik. Mereka lebih menyukai teknologi yang berkembang sekarang seperti bermain handphone dibandingkan melakukan aktivitas fisik. 2. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 16 Padang dikategorikan rendah. 2. Kurangnya minat peserta didik dalam melakukan olahraga. 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. 3. Pembatasan masalah. Mengingat terbatasnya waktu, tenaga, dan dana yang tersedia, maka penelitian ini akan dibatasi pada tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 16 Padang. 4. Perumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu
seberapa tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 16 Padang. 5. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 16 Padang. 6. Manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai tingkat kebugaran jasmani siswa dalam pembelajaran olahraga dan dapat menjadi salah satu dasar atau acuan serta masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya. 2. Bagi guru, sebagai menambah wawasan dan pertimbangan dalam memilih metode belajar dan dalam pendidikan olahraga. 3. Bagi peserta didik, dapat membuat peserta didik merasa nyaman, meningkatkan motivasi, ketertarikan, dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran olahraga. 4. Peneliti, peneliti lain sebagai sumber ide atau referensi dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. 1. Kerangka teori. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani berasal dari bahasa Inggris, yaitu physical fitness, yang secara harfiah berarti kesesuaian fisik dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dalam keseharian, atau dengan kata lain, yang dicocoki adalah komponen fisik dengan tugas-tugas dalam memenuhi tuntunan hidup sehari-hari. 2. Selanjutnya, Agustus 2012. Kebugaran jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dari kutipan di atas, jelas bahwa pendidikan jasmani sangat penting dan berpengaruh kepada siswa. Pengertian kebugaran jasmani. Menurut pengertian di atas, sangat dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Untuk dapat mencapai kondisi kebugaran jasmani yang baik, seseorang perlu melakukan aktivitas latihan fisik yang melibatkan komponen kebugaran jasmani dengan metode latihan yang benar. Fungsi kebugaran jasmani. Di dalam kebugaran jasmani terdapat beberapa fungsi sebagaimana menurut Ismaryati tahun 2008 menyatakan bahwa berdasarkan fungsi, kebugaran jasmani dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi yang bersifat umum dan bersifat khusus. Fungsi kebugaran jasmani secara umum sangat penting bagi kehidupan seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, karena meningkatkan produktivitas dalam bekerja bagi siapapun yang memilikinya, sehingga dapat melaksanakan berbagai tugas secara optimal agar mendapat hasil yang baik sesuai dengan harapan. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, yaitu A. Umur. Yang kedua, jenis kelamin.
Dan yang C, aktivitas fisik. D, makanan. E, status kesehatan. Komponen kebugaran jasmani. Menurut Suharjana 2013, 7-8 komponen kebugaran jasmani dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. A. Daya tahan paru jantung. B. Kekuatan otot. C. Daya tahan otot. D. Kelentukan. E. Komposisi tubuh. Tujuan kebugaran jasmani. Menurut Ruhayati dan Fatmah dalam Darmawan tahun 2014 halaman 148 sampai 149 menjelaskan aktivitas fisik yang rutin dapat memberikan dampak positif bagi kebugaran jasmani seseorang yang melakukannya. Di antaranya A. Peningkatan kemampuan pemakaian oksigen dan curah jantung. Penurunan detak jantung. Penurunan tekanan darah. Peningkatan efisiensi kerja otot jantung. Mencegah mortalitas akibat gangguan jantung. Peningkatan ketahanan saat melakukan aktivitas fisik. Peningkatan tubuh atau gizi tubuh. Peningkatan otot dan mencegah obesitas. 2. Penelitian yang relevan. A. Penelitian yang dilakukan oleh Fadil Ikram dan Kamal Firdaus dengan judul Tinjauan ke Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa SMP Negeri 16 Padang. B. Penelitian yang dilakukan oleh Topin Satria dan Masrun dengan judul Tinjauan Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Kota Padang. C. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Novitasari dengan judul Tinjauan Kebugaran Jasmani Siswa. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai apa yang akan diteliti berupa angka-angka dan diukur secara pasti. Waktu dan tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian untuk menguji cobakan tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI pada kelas 8 dilakukan pada saat peserta didik mulai memasuki semester genap tahun ajaran 2023-2024, tepatnya pada bulan Februari 2024 yang bertempat di SMP Negeri 16 Padang. Populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 SMP Negeri 16 Padang. B. Sampel. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Jenis dan sumber data. A. Jenis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. B. Sumber data.
Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Definisi operasional. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Untuk kebugaran jasmani yaitu dengan menghitung tingkat kebugaran jasmani dengan tes kesegaran jasmani Indonesia atau TKJI dari Depdiknas tahun 2010 untuk usia 37, usia 16 sampai 19 tahun yang terdiri dari 5 item tes, yaitu tes lari 60 meter untuk putra, tes bergantung angkat tubuh untuk putra 60 detik, tes baring duduk 60 detik untuk putra, tes loncat tegak untuk putra, tes lari 1.200 meter untuk putra. Alat dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan tes dan pengukuran khususnya tes kebugaran jasmani Indonesia atau 3JI. Komponen yang terdapat di dalam tes pada penelitian yakni A. Tes lari 60 meter, tes pull up, tes sit up, tes vertical jump, E. Tes lari 1.200 meter. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif. Data yang diperoleh dari setiap tes merupakan data kasar dari hasil tiap tes yang dicapai oleh para siswa yang mengikuti tes. A. Untuk butir tes lari dan gantung angkat digunakan satuan ukuran waktu. Untuk tes baring duduk dan gantung angkat sikut menggunakan satuan ukuran jumlah ulangan gerak atau kali. C. Untuk tes loncat tegak digunakan satuan cm. Nilai tes kebugaran jasmani diperoleh dengan mengubah hasil tes kasar menjadi tes nilai terlebih dahulu. Setelah diubah, maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai-nilai dari kelima tes tersebut dengan menggunakan tabel nilai dan norma. Oke, baiklah. Itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.